Sejumlah kios pedagang di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur terbakar. Empat kios di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api turut menyebabkan seluruh barang dagangan seperti sangkar dan burung yang tersimpan di dalamnya turut terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api pun baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi pun kini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, A-News melaporkan. Pemirsa, suara ledakan mengiringi kebakaran pabrik karet pembuatan sendal di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dugaan sementara api berasal dari ruangan bahan dasar pembuatan sendal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api membakar pabrik karet yang memproduksi sendal milik PT Garuda Mas Perkasa di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Suara ledakan dari dalam pabrik yang terbakar membuat warga panik. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang kian merembet ke seluruh bangunan pabrik. Warga menyebutkan dugaan api berasal dari ruangan obat atau ruangan bahan dasar pembuatan sendal. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Buron pelaku pencurian spesialis kotak amal masjid dan sepeda motor ditangkap polisi. Pelaku merupakan residivis yang tercatat sudah 5 kali keluar masuk penjara atas kasus serupa. Tim Opsnal Polsek Lubuk Begalung berhasil menangkap pelaku pencurian di kawasan Gaung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian kotak amal dan curanmor tercatat sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atas kasus yang sama. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas di salah satu masjid di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam rekaman tersebut, pelaku dengan tenang memasuki masjid kemudian mengambil kotak amal yang dibungkus menggunakan sarung. Pelaku lalu kabur menggunakan sepeda motor yang juga merupakan hasil curian. Pelaku juga terekam kamera pengawas di masjid lain. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak uang kotak infak dengan total kerugian mencapai 2 juta rupiah. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian kotak amal di sekitar 50 tempat kejadian perkara yang tersebar di Kota Padang dan Kota Solok. Tim Opsnal Polsek Lubek telah berhasil mengamankan diduga pelaku curanmor. Dan ada beberapa TKP pencurian kotak amal, tepatnya di Jalan Makassar, Pasar Gaung. Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa hari. Dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, pemirsa, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personil TNI AL juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa
jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian, dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30 yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack. Di mana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah diserah terimakan kepada keluarga. Pemirsa, upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali dilanjutkan pada Selasa pagi. Tim SAR menerjunkan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa pagi. Di hari keempat ini, petugas menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian. Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu berdasarkan penemuan korban terbanyak di area tersebut. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 13 alat berat eskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Kita sudah menambah alat berat ekskavator yang 75 malam tadi naik, kemudian kita naikkan juga 200 kayu pacat, cuma baru satu karena ternyata untuk menggeser yang 200 itu kita kesulitan di jalan, jadi sempat ada masalah di jalan ya, jalannya ambles ya. Jadi yang digunakan ekskavator sekarang berapa Pak? Sekarang jadi jumlahnya yang sudah datang itu Pak? 13 ekskavator. Tim gabungan telah berhasil mengevakuasi 38 kantong jenazah. 20 diantaranya telah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Sementara 42 orang lain masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan korban longsor masih bertahan di posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Lantas seperti apa kondisinya di hari keempat ini? Berikut laporan jurnalis Naura Syafikoh dari lokasi. Di hari keempat sejak bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, para pengungsi masih menempati posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini merupakan salah satu ruangan, yaitu adalah gor yang digunakan oleh para pengungsi untuk beristirahat dan juga beraktivitas sehari-hari selama di pengungsian utama ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat untuk suasana pengungsian ini di malam hari ramai dengan para warga, maksud kami, para warga yang sedang beristirahat ataupun ada juga yang sedang menikmati makanannya, dikarenakan memang untuk bantuan makanan ini selalu diberikan secara penuh setiap harinya dari pagi, siang, sore, dan juga malam hari. Dan tidak hanya ada bantuan makanan saja, para pengungsi ini juga sudah menerima bantuan logistik lainnya seperti ada kasur, kemudian ada selimut, dan juga bantuan seperti obat-obatan yang membantu dan juga menunjang untuk kehidupan mereka di pengungsian ini. Dan memang untuk pengungsi yang ada di sini, ini masih belum mendapatkan kepastian juga kapan untuk bisa kembali ke tempat tinggalnya, karena beberapa ada yang terdampak alias rumahnya hancur terbawa longsor, tapi ada juga yang terdampak dikarenakan berada di zona merah. Untuk mayoritas warga yang berada di Desa Pasir Langu ini pekerjaan atau mata pencaharian utamanya adalah bertani dan juga berkebun. Namun kalau misalnya kita lihat memang untuk di lokasi banyak sekali kebun yang sudah lahannya terbawa untuk longsor, kemudian ada juga yang berada di zona merah atau zona tidak aman, sehingga mengkhawatirkan bagi warga untuk kembali beraktivitas. Dari Bandung Barat, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan.